Keberadaan surat rehab yang diduga palsu tentunya mengusik kita semua. Apalagi di tengah gencarnya upaya pemberantasan peredaran narkoba. Surat rehab palsu tersebut menurut keluarga terpidana yang namanya tertera di surat rehab itu pun akhirnya dijadikan alat bukti persidangan. Meski pada akhirnya hakim menjatuhi pidana penjara kepadanya. Menurutnya surat didapat dari seorang oknum di salah satu rumah sakit. Asal ada sejumlah uang yang diminta, surat itu pun bisa dibuat. Narasumber kami pun menunjukkannya dengan berpura-pura meminta surat rehab, karena ada kasus baru yang menimpa keluarganya. Kalau yang itu nih sekarang harganya berapa ya? Bocoran aja biasanya, jangan terlalu, kalau misalnya ini kayak kemarin gitu kan. Kemarin 7. Pakai nama dokternya dokter saya. Kemarin 3 nama orang-orang buate gitu kan. Kalau misalnya pribadi parah aja gitu, yang ini modelnya kayak gini gitu. Wow, ternyata begitu mudahnya. Kalau di segmen awal adalah aparat, yang ini adalah oknum di rumah sakit yang melakukan. Jika sudah begini jadinya jelas begitu lemah pengawasan dari rumah sakit. Dan bagaimana pula jadinya jika surat bodong itu masuk ke tahap pemeriksaan di pengadilan? Apakah juga bisa kecolongan? Kami pun menanyakan ke Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pengadilan yang paling banyak memeriksa kasus narkoba di Jakarta. Seolah seperti direkayasa, enggak lah. Itu dari kepolisian pun dari awal sudah ada juga berita acara yang dikeluarkan oleh dokter ahli itu tadi. Kemudian sampai di pengadilan kami panggil juga dokter itu. Semoga saja para penegak hukum kita tidak bisa dikelabui dengan adanya surat rehab palsu. Apalagi jangan sampai mereka justru terlibat. Kepada siapa lagi keadilan akan dicari? Berbagai lapisan masyarakat pun berharap segera dilakukan pembenahan. Itu dia ya. Kami sudah mulai menyusun konsep-konsep, tapi mulai sekarang sudah kami ajukan kritik-kritik yang pedas. Ya. Jadi tidak boleh memperjualbelikan surat. Ya. Kemudian penyidik juga harus menentukan kalau orang ini kriteria pencandu itu seperti apa. Ini menyatakan perang dalam arti kata, jikalau di sini terlibat aparat hukum maupun aparat pemerintah lainnya dalam masalah ini ikut melindungi kesalahan-kesalahan hukum yang berbau narkoba, yang jelas kami haramkan, akan kami nyatakan perang dan akan kami tuntut tuntas. Rekomendasi pengeluaran surat rehabilitasi narkoba seyogyanya harus mendapat pengawasan ketat. Kejujuran serta keseriusan aparat penegak hukum terkait dalam membasmi narkoba sangat penting. Lalu, apa langkah pengawasan yang seharusnya dilakukan? Selalu ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu, dan memang kita harus mewaspadai, dan semua pihak yang harus mencoba mengeliminir penyalahgunaan, supaya surat pun yang dibuat oleh dari rumah sakit atau dari puskesmas atau dari medik itu memang pertama kita pun saya koreksi supaya tidak mudah saja mengeluarkan surat-surat seperti itu. Mereka yang sudah terkena kita himbau, ayo rame-rame kita segera datang melapor dan direhab. Pidana rehabilitasi bagi para pecandu narkoba adalah pilihan yang tepat untuk menyelamatkan para korban peredaran narkoba dari
LP yang biasanya memang dipenuhi oleh para pengedar narkoba. Aparat harus bertindak lebih tegas dan kita masyarakat menjauhi narkoba adalah pilihan terbaik tentunya. Saya Jiza Hamzat pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.